Kerjaanmu hanya minta kiriman uang terus, sedangkan kamu sudah berkeluarga. Harusnya kamu yang kasih uang ke orang tuamu, bukan kamu yang minta kiriman. Apa kamu nggak malu? Bisa diem gak sih? Astagfirullah, Mas. Berisik banget jadi orang. Halo guys, Sebelum lanjut nonton videonya, yuk tekan subscribe dulu. Udahlah, mending kita putus aja deh. Putus? Aku sayang sama kamu. Kenapa kamu minta putus? Aku nggak mau, Fahmi. Ah, udahlah, aku mau pergi. Fahmi adalah seorang pengangguran yang selalu mengandalkan harta orang tuanya yang sedang bekerja di luar negeri. Setiap bulan, Fahmi mendapat kiriman uang untuk kehidupannya sehari-hari. Halo bro, lagi di mana nih? Di kafe biasa nih, gas, budal sini. Oke, OTW. halo bro. Gimana bro? Sumpah gue di rumah. Kerjaanmu sebek terus perasaan nih. Kenapa sih bro sumpek terus hidupmu? Sumpek, pengen nyari bini biar ada yang ngurusin. Waduh, ya cepetlah nikahin pacarmu. Nikah sama kucing? Lah si Intan kamu kemanain? Udah kubuang, gak mau biayain hidupku sih. Wah parah banget, cewek baik kayak gitu dibuang. Iya, bisa-bisanya putus. Syukur-syukur dia mau sama kamu. Enggak guys, bercanda. Gak berjodoh aja aku sama dia. Aduh, udah sana pesen dulu ke kasir. Mbak pesen latte 1 ya. Baik, Pak. Gulanya normal? Normal mbak. Baik. Apa ada tambahan lagi, Pak? Gak ada mbak. Mejanya jadi 1 ya sama teman saya yang di sana tuh, nomor 2. Siap, Bapak. Pembayarannya cash atau pakai debit? Jangan panggil Pak dong. Saya kan masih muda. Hehe. Iya, mohon maaf, Kak. Jadi gimana, Kak? Pakai cash aja mbak. Udah lama kerja di sini mbak. Sudah 3 tahun, Pak. Kak, maaf. Mbak, emang muka saya tua ya? Kok dipanggil Pak terus sih? Mohon maaf, Kak. Ini ya kembaliannya, mohon ditunggu di meja. Terima kasih. Cantik juga tuh mbak kasir. Kasirnya cakep ya. Yang mana? Itu loh. Oh si Dinda. Kenal. Bagi nomornya dong. Enggak ah, Pelit amat sih, nomor doang. biarin lah, emang buat apa? Biasalah, masih nanya. Tapi aku bohong. Monyet lo. Hahaha, kalau ada cewek cakep aja matamu tuh. Namanya juga cowok bro. Lo juga gitu kan? Ya agak munafik sih. Si Dinda emang cakep. Makanya gue betah ngopi di sini. Oh, pantesan kesini terus. Hampir setiap hari, Fahmi membeli kopi di kafe tempat Dinda bekerja. Karena Fahmi ingin mencari perhatian Dinda. Hai Dinda. Halo, Kak. Hehe, kok tahu namaku ya? Tahu dong, kamu kan follow aku di Instagram kemarin. Kenalin nih, namaku Fahmi. Aduh, malu banget. Mau pesan apa, Kak? Pesan kamu boleh nggak? Hehehe, ini menunya, Kak. Aku mau cappuccino 1 ya, sama nomor kamu. Nomor apa ya, Kak? Nomor WhatsAppmu lah. Untuk apa, Kak? Untuk pesen ojek. Ya, untuk aku kenalan lah dengan kamu. Oh alah, ini, Kak. Setelah beberapa bulan berpacaran, kemudian Dinda meminta kepastian kepada Fahmi agar melamar Dinda sesegera mungkin. Karena orang tua Dinda tidak mau anaknya berpacaran terlalu lama. Hubungan kita bisa sampai di sini kalau kamu nggak mau melamar aku. Orang tuaku tidak mengizinkan anaknya berpacaran. Jadi kalau memang kamu sungguh-sungguh denganku, kamu lamar aku secepatnya. Waduh, kenapa secepat itu? Aku belum ada persiapan nih.
Tidak perlu mewah kok. Orang tuaku hanya menginginkan kepastian untuk anaknya. Ya udah kalau gitu nanti aku pikirin dulu ya. Gimana nih, uang dari ayah dan ibu sudah mau habis. Akhirnya, Fahmi melamar Dinda dengan biaya pernikahan dari orang tuanya. Akhirnya kita menikah ya Mas. Iya, kamu bahagia gak? Tentunya dong. Aku bahagia banget bisa menikah dengan kamu Mas. Aku juga bahagia bisa menikah sama kamu. Seiring berjalannya waktu, Fahmi selalu meminta kiriman uang kepada ayah dan ibunya di luar negeri. Hidupnya selama menikah selalu bergantung kepada orang tuanya dan istrinya, sehingga Fahmi tidak punya kegiatan lain selain menunggu istrinya pulang bekerja. Assalamualaikum Mas Fahmi. Mas, aku pulang. Kemana ya Mas Fahmi? Kok nggak ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana aja Mas? Aku habis ngopi sama Doni dan Rehan. Kamu ya Mas, kerjaanmu cuma keluar terus, nongkrong, motoran, gak ada kegiatan yang positif. Apa kamu tidak punya niatan untuk bekerja? Mas, keuangan kita itu semakin menipis. Kamu jangan mengandalkan orang tuamu terus dong. Aku mau kerja apa, Dek? Ya cari kerja dong Mas, di mana aja. Gimana caranya kamu bisa dapat pekerjaan? Biar setiap hari kerjaanmu gak cuma makan, tidur, keluar. Kenapa bicara kamu seperti itu sih? Udahlah, tenang aja kamu. Nanti aku bakal cari kerja kok. Kamu gak usah khawatir soal uang. Mas, aku itu gak nyaman sama orang tuamu dan orang tuaku. Kerjaanmu hanya minta kiriman uang terus, sedangkan kamu sudah berkeluarga. Harusnya kamu yang kasih uang ke orang tuamu, bukan kamu yang minta kiriman. Apa kamu gak malu? Bisa diem gak sih? Astagfirullah Mas. Berisik banget jadi orang. Dek, aku minta uangnya ya. Nanti diajak Doni keluar. Gak ada, uangku habis. Kenapa kamu pelit banget sih? Kalau aku ada duit pun, aku gak akan minta sama kamu. Orang tuaku sudah tidak transfer uang lagi. Jadi aku minta sama kamu. Cuma untuk keluar sebentar kok, susah banget. Kalau gitu, ya kamu dong cari kerja, biar kamu pegang uang. Kalau tidak punya uang ya udah diam aja. Gak usah ikut-ikutan keluar nongkrong gak jelas. Semakin kurang ajar kamu ya sama suamimu. Aku berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam. Tabungan Dinda pun semakin menipis setelah orang tua Fahmi sudah tidak pernah mengirimi uang lagi. Sehingga Dinda yang harus banting tulang bekerja untuk hidupnya. Capek banget hidupku setiap hari seperti ini terus. Aku bosan, lelah, ingin rasanya aku punya suami yang bertanggung jawab, menafkahi aku dengan uang hasilnya sendiri. Ya Allah, rasanya aku ingin mundur. Mas suami sudah keterlaluan, selama menikah sampai sekarang dia tidak mau bekerja. Hanya aku aja yang kerja banting tulang sendirian. Di suatu hari, saat pulang bekerja tanpa sengaja Dinda melihat suaminya duduk berdua dengan perempuan lain di sebuah kafe. Dinda, kenapa kamu di sini? Sudah cukup. Kamu temani perempuanmu ini di sini dan segera angkat kaki dari rumahku. Aku pergi. Dinda, aku bisa jelasin. Dinda, kamu jangan buru-buru dong mau ceraikan aku gitu. Sekarang juga kamu pergi dari rumahku. Aku akan segera urus perceraian kita. Tapi Dinda, aku bisa jelasin semua. Aku sama dia gak ada apa-apa kok. Aku gak selingkuhin kamu kok. Dinda, tolong ya, aku gak mau kita cerai. Aku sayang sama kamu. Sudah cukup, aku gak perlu penjelasan apa-apa dari kamu. Sekarang juga kamu angkat kaki dari rumah ini. Sudah cukup aku menjaga hubungan ini dan bertahan dengan kamu yang tidak mau bertanggung jawab, tidak mau bekerja sebagai kepala rumah tangga. Dan sekarang kamu hianatin aku dengan perempuan lain dan memakai uang dari hasil aku kerja. Silakan kamu pergi dengan baik, aku meminta kamu angkat kaki dari rumahku. Semoga ini bisa membuat kamu sadar, Mas. Dinda, aku gak mau kita cerai. Buka pintunya, Dinda.
Selamat pagi Bu Dinda, Pak Dedi. Selamat pagi Pak Dono. Pak, saya pesan 30 porsi ya untuk karyawan saya nanti. Hah? Karyawan? Emang Dinda kerja di mana? Alhamdulillah baik Bu. Ini uang buburnya ya Pak. Yang ini untuk Pak Dono. Ya Allah, ini kebanyakan Bu. Gak apa-apa Pak, ambil aja untuk keluarga Bapak di rumah ya. Masya Allah, terima kasih banyak ya Bu. Bu Dinda dan Pak Dedi baik sekali. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya Bu. Serta lancar terus rezekinya. Amin, sama-sama Pak Dono. Pak, dia siapa ya? Oh, itu yang punya restoran di sebelah Mas. Orangnya baik banget. Suami istri sama-sama baik dan royal. Setiap hari Jumat pasti bagi-bagi. Entah uang atau sembako. Yang punya restoran? Iya Mas, yang punya restoran namanya Bu Dinda dan Pak Dedi. Mereka berdua pengusaha muda yang sukses. Yang Bu Dinda itu katanya sih denger-dengar pernah nikah sebelumnya, tapi udah cerai. Karena suaminya yang dulu itu pengangguran. Dan parahnya lagi, mantan suaminya itu menggunakan uang Ibu Dinda untuk selingkuh. Tapi alhamdulillahnya sekarang Bu Dinda sudah sukses. Dan dia telah melakukan pilihan yang terbaik. Walah, iya Pak. Ternyata semenjak Dinda meninggalkanku, dia semakin sukses sekarang. Dan juga sudah punya keluarga lagi. Sedangkan aku sekarang masih tetap luntang-lantung kemana-mana. Aku jadi malu melihat diriku sendiri. Betapa bodohnya aku menyanyiakan dia. Maafkan aku ya Dinda, sudah menyakiti kamu. Aku menyesal telah menyanyiakan kamu.